Eh, Selamat pagi, Bapak Ibu Asesor Serdos 2026. Perkenalkan, saya Senior Putu Elsa Sarasantika, PhD, dosen program studi teknik sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya pada unsur pengajaran untuk mata kuliah analisa struktur 1. Kelas ini secara real telah terlaksanakan pada tahun ajaran ganjil 2023-2024, termasuk potongan video yang dipakai di sini sudah terupload 2 tahun lalu. Mahasiswa yang saya ajak berinteraksi di sini hampir semuanya sudah lulus di tahun 2026 ini. Uh, Secara deskripsi mata kuliah, uh, ini adalah mata kuliah struktur 1, analisa struktur 1, dan mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS pada semester 3 untuk mahasiswa. Mata kuliah ini sangat krusial karena membekali mahasiswa dengan prinsip dasar analisis statis tertentu dan statis tak tentu. Ini fondasi awal untuk semua mata kuliah di sipil, terutama untuk engineering bangunan. Fokus utama yang akan saya tampilkan dalam video ini adalah kemampuan mahasiswa dalam menganalisis portal bergoyang maupun tidak bergoyang menggunakan metode distribusi momen atau yang lebih dikenal dengan metode cross. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK-nya pada sesi ini adalah mahasiswa mampu merinci permasalahan rekayasa kompleks dan melakukan perhitungan momen serta gaya geser pada struktur portal secara akurat dan sistematis. Untuk referensi utama yang kami gunakan adalah modul perkuliahan internal yang saya buat secara pribadi. Uh, ada juga referensi eksternal, yaitu buku analisa struktur karya Agus Setiawan. Lalu ada mekanika rekayasa lanjutan struktur statis tak tentu karya Moh Nur Holeh, serta ada literatur klasik dari Cukiawang. Untuk sistem dan metode pembelajaran, sistem pembelajaran direncanakan di RPS dilaksanakan secara tatap muka. Namun kebetulan khusus pada bahan kajian di video kali ini dilaksanakan secara tatap maya melalui platform Zoom, mengingat fleksibilitas jadwal yang mungkin terjadi waktu itu. Metode yang saya terapkan adalah ekspositori dan diskusi, termasuk ada penugasan di mana saya memaparkan konsep teknis, lalu melanjutkannya dengan menyelesaikan studi kasus secara interaktif. Seluruh materi termasuk slide presentasi dan video rekaman pasca kelas itu sendiri dapat diakses secara mandiri oleh mahasiswa melalui LMS kampus. Uh, Khusus dengan interaksi yang terjadi untuk mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa. Saya sering memberi tantangan berupa volunteer session, di mana mahasiswa nanti saya minta untuk melakukan anotasi atau mencoret-coret karya Zoom juga, misalnya untuk menentukan arah gaya geser maupun proses transfer momen secara langsung. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman logika struktur mahasiswa tidak hanya berhenti pada hafalan rumus saja, tapi juga penguasaan visualisasi perilaku struktur. Ini yang lebih penting untuk menggali engineering judgment daripada mahasiswa. Nah, asesmennya selain kuis ada tugas juga yang banyak. Nanti saya bisa jelaskan di RPS-nya. Dapat dilihat di situ menggunakan untuk tugas-tugas kita pakai rubrik analitik. Saya sebutnya A1, nanti ada di RPS. Lalu untuk presentasi ada holistik A1. Komponen asesmen terdiri dari tugas terstruktur yang saya bilang, 5 siswa diberikan soal analisa portal bergoyang untuk dikerjakan secara mandiri guna mengukur keterjaman analisis. Ini untuk khusus di videonya ini. Lalu ada kuis dilaksanakan secara berkala di akhir pokok bahasa untuk mengevaluasi pemahaman instan mahasiswa. Kalau di RPS saya taruhnya di bagian awal untuk pretest, lalu ada di bagian tengah-tengah. Lalu indikator penilaian itu meliputi ketepatan pemilihan metode, karena di dalam RPS ini ada 2 metode, tidak hanya membuat distribusi tapi ada virtual work method. Jadi ini penyelesaian kasus yang sama dengan metode yang berbeda, satunya klasik, satunya lebih forward lagi. Jadi demikian penjelasan singkat mengenai delivery, habis itu indikatornya juga, interaction-nya, termasuk dengan asesmennya untuk mata kuliah ini. Selanjutnya mari kita simak cuplikan proses pembelajaran di kelas tatap maya yang sudah saya siapkan. Analisa portal tidak bergoyang ya. Prosedur mirip sama cara kerjanya
balok menerus kemarin. Oke. Bedanya kalau kemarin yang balok menerus itu kan satu ini ya, satu join itu paling bisa terhubung sama dua buah batang kan gitu ya. Satu join ada dua batang gitu ya. Satu join dua batang, satu join dua batang. Jadi kalian bisa lah itu karena hitungan balok menerus begitu saja. Tapi kalau nanti di portal bergoyang, satu join itu bisa terkoneksi lebih daripada dua batang. Ya. Bisa tiga, bisa empat, ya, atau bisa mungkin lebih daripada itu juga. Nah, caranya nanti kita lihat. Nah, yang paling penting nanti di um, analisa portal tidak bergoyang nih, hati-hati dalam nge-record momen distribusinya karena cabangnya banyak gitu ya. Jadi portal itu bisa jadi ada tiga cabangnya, jadi momennya itu terdistribusi dan tertransfer banyak gitu ya. Apalagi kalau empat kayak gini nanti. Nah, jadi cara nge-recordnya kalian nempatin tabel di mana itu yang penting gitu. Nah, contoh langsung aja ke contoh ya biar biar uh, nah kelihatan ya portalnya. Ya, Pak. Ya, Mbak. Nah, ini satu portal tambah satu balok ya. Hitungannya juga jadi kayak dua portal sebenarnya. Tapi di sini ada peletakan sendi gitu ya. Di sini nih, peletakan sendi di titik E gitu ya. Jepit di titik B, jepit di titik A. Dan ada beban terbagi rata di atasnya. Ini kan wajar nih, misalnya kalau kita di gedung gitu ya atau di jalan gitu misalnya kalau kalian bisa merepresentasikan ini sebagai jembatan juga kemungkinan bakal begini aja gaya luarnya gitu ya, gaya yang bakal masuk ke dalam struktur. Tambahan ada 200 kilonewton dari arah kiri ke kanan yang nabrak kolom di A ini ya, kolom di grid AC ini. Nah, tambahan informasinya ya, tambahan informasi uh, secara material, kekuatan material semua sama, kemungkinan ini bajam ya, sekitar 200 GPa. Tapi secara kekuatan penampang, ya penampang balok ini lebih besar ya, 2 kali lipat daripada penampangnya kolom ya. Jadi kalian bisa lihat kemungkinan ini 2 kali lipat secara inersia, kemungkinan tinggi daripada penampangnya juga sekitar 2 kali lipat mungkin. Tapi kalian ingat aja, jadi kekuatan secara penampang ini 2 kali lipat ya. Terus kan bentang 6 meter, 6 meter, terus tinggi kolomnya sekitar 4 meter. Di tengah-tengahnya dikasih 200 kilo. Nah, nah pertama kan kita jelas harus pastilah kayak carilah alur transfer momennya. Entah dari A ke C gitu ya, kan ada transfer momen ini. Dari C ke A juga ada transfer momen. Dari C ke D, dari D ke C gitu ya. Nah, kita buat sedemikian rupa gitu ya. Jadi kayak ada ke arah sini. Nah, ini yang perlu kita hati-hati gitu ya. Hati-hati dalam artian gimana caranya biar kita ingat memastikan ada transfer momennya gitu. Itu aja sebenarnya ya. Nah, itu yang paling penting di analisa portal ya, entah dia bergoyang atau tidak bergoyang nanti. Nah, selanjutnya kalau kita sudah berhasil mengingat itu ya, misalnya sudah strategis kita bikinnya ini seperti biasa. Nah, kita di mana ada join gitu ya yang terdiri dari dua batang atau tiga batang itu kita cari distribution factornya dulu ya. Nah, contoh di titik C ini kan kita udah tahu gimana cara mendistribusikan momennya kalau ada satu momen di titik C. Nah, kemarin dah kita kasih tahu caranya tuh I per 4 itu kalau sorry, I per L ya. Kalau dia jepit di ujung-ujungnya ditambah dibagi dengan I per 4 atau I per L-nya ya, ini masing-masing L-nya 4 dan L-nya 6. Nah, dengan I-nya yang masing-masing berbeda 300 ya per L itu sama 600, itu I per L-nya 6. Nah, nanti dapat distribution factor-nya adalah 0,429 di sini. Nah, begitu juga dengan distribution factor untuk batang atau ujung yang CD ya. Itu juga caranya. Nah, jadi karena kita bilang CD gitu ya, I per L-nya di sini dibagi dengan jumlah dari I per L-nya. Nah, kita dapat 0,571. Nah, kita pastikan aja, pasti di satu titik ini, pasti di satu titik. Jumlahnya itu pasti ini ditambah ini sama dengan 1 gitu ya. Pasti sama dengan 1. Nanti cara ngeceknya. Sama dengan di titik D ini nanti. Ya, kita cek nih. Di titik D ini ada 3 batang yang terhubung di satu join ini. D ya. Nah, kita hitung distribution factornya. Nah, kalau kita ngomongin DC gitu ya, nah berarti I per 6 atau I-nya ini per L-nya dia ya. Dikali dengan si jumlahnya ini. Nah, gitu. Nah, ini terkonek jauhnya adalah jepit untuk CD. Makanya
600 per 6 gitu ya. Jadi I per L. DB gitu ya. DB I per L gitu. Karena ujung jauhnya adalah jepit. Lalu ada DE ya, ini ujung jauhnya itu sendi. Makanya distribution factornya adalah 3 per 4 dikali I per L-nya, yaitu 600 per 6. 600 per 6, karena ujung jauhnya adalah sendi. Gitu. Nah, jadi kita cek juga yang lain, bagian bawah, yang pembagi ini pasti sama semua. Karena kita berbicara di satu sendi, satu join ini, gitu ya. Pasti sama bawah. Tinggal kita mau bahas yang mana, DB sekarang. DB gitu ya. I per 3, I-nya 300, L-nya apa. Tinggal atasnya aja diganti. Terus kita bahas DE gitu ya. DE. Nah, kita dapatnya 3 per 4 dikali 600 bagi 6. Nah, ini I per L-nya dikali 3 per 4 ya. Gitu aja. Habis itu ED kita tahu ini adalah sendi, jadi ini pasti sama dengan 1 ya. Kayak gitu. Nah, itu nanti kalian bisa pelajari lagi. Nah, kalau sudah distribution factornya selesai gitu ya. Nah, ini, makanya saya bilang di awal tadi, caranya sebenarnya mirip dengan yang dilakukan pada balok menerus. Nah, tadi itu yang berbeda sudah saya bahas ya. Satu join terkoneksi lebih dari 2 batang kalau portal, dan perlu hati-hati dalam record momen distribusinya. Nah, kita udah bikin sedemikian rupa gitu ya, supaya rapi gitu. Nah, sekarang tinggal hitung fix end momennya sesuai masih sama kayak yang kemarin di balok menerus gitu ya. Ini untuk fix end moment gitu ya, di AC gitu ya, dari A ke C gitu ya. Nah, kita lihat aja sama seperti balok biasa gitu ya, kita kasih gaya sini, akan timbul momen di sini, timbul momen di sini gitu. Yang masing-masing besarannya adalah P dikali L dibagi 8 gitu. Jadi P dikali L dibagi 8. Nah, kalau kita bayangkan di gambar itu kan, kalau kalian lihat rumusnya yang sudah dalam tabel itu akan momennya berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Kayak gini dia nanti. Nah, itu akan dibuat tandanya adalah positif ini. Nah, kalau yang di sini dia akan searah jarum jam. Maka ini kita nyebutnya negatif. Ya. Nah, yang berlawanan arah jarum jam itu AC, yang searah dengan jarum jam itu CA. Jadi kita sudah tahu CA itu adalah minus 100. Oke. Mana untuk AC dan CA ini, jadi batang yang ini sudah selesai gitu ya. Nah, sekarang yang dari batang ini DC ya. Nah, ada beban terbagi rata gitu ya, W kalau biasanya disebut di rumusnya itu. Nah, di sini bakal timbul momen gitu ya. Nah, apa rumusnya di sini? W dikali L kuadrat gitu ya, dibagi dengan 12. Nah, jadi 50 dikali 6 kuadrat gitu ya, dibagi dengan 12. Nah, ini bisa dilihat di tabel rumusnya ini. Oke. Nah, jadi masih gampang. Jadi ini masih plus karena berlawanan dengan jarum jam, minus karena searah dengan jarum jam ya. Udah selesai chip D. Habis itu ada kita evaluasi yang ada bebannya aja ya, kayak gini lah. Ini ada beban, ini ada beban, ini ada bebannya. Nah, jadi yang tidak kita evaluasi itu BD, itu nggak perlu ya. Nah, DE gitu ya, dan ED, inilah yang ya sama mungkin rumusnya. Ya, kita anggap ini adalah jepit ya, dan ini adalah jepit juga. Nah, nanti kita bakal distribusikan faktor menyesuaikan untuk yang di ujung E gitu. Nah, ini sama tadi rumusnya W gitu ya, dikali L kuadrat per 12 ya. Jadi masih sama besarannya, karena di sini ulangan jarum jam plus cara jarum jam minus ya. Jadi 150 minus 150. Nah, itu selanjutnya jadi sama seperti balok menerus gitu ya. Nah, kita coba balancekan joinnya dulu gitu ya. Sini gitu ya. Balancekan joinnya. Terus transfer ya kan? Transfer, balancekan lagi ya. Terus transfer lagi. Jangan lupa kalian harus transfer ini ke sini gitu. Ya, jadi ini ke sini. Nah, jadi ini yang poin pentingnya nih, yang kemungkinan banyak lupa gitu ya, tapi ini dah yang paling bagus dipakai gitu. DB ini harus kita pisahkan gitu. Nah, habis itu di balance lagi gitu ya, baru di transfer lagi sampai hasilnya di akhir tidak ada yang bisa kita transferkan lagi gitu ya, atau tidak ada yang bisa kita distribusikan lagi. Tidak ada yang bisa kita transferkan lagi gitu. Nah, jadi nanti kalau kita sudah hampir mendekati angka 0 gitu ya, di transfernya itu atau di balance-nya itu,
hasil akhir bisa kita jumlahkan gitu ya semuanya sama kayak kemarin. Nah, ciri-ciri kalau sudah mulai balance tuh di join ya, di join C ini misalnya. Ini kan join C ini. Nah, ini hampir hampir bakal sama gitu ya. Satunya minus, satunya plus gitu ya. Nah, ini di join C, hampir pasti ada yang sama. Oke. Nah, itu portal yang tidak bergoyang gitu ya. Jadi portalnya itu tidak ada istilah ke kanan atau ke kiri. Nah, sampai sana ngerti nggak? Coba kasih tahu bisa. Sebelum kita masuk ke analisa portal yang bergoyang. Aman ya? Aman ya? Mbak. Bisa lanjut ya? Ya, Pak. Oke. Nah, kalau sudah dapat dimengerti itu analisa portal yang tidak bergoyang gitu ya. Nah, itu bekalnya kalian untuk menganalisa portal yang ada goyangannya sekarang. Eh, Langsung saja tak jelaskan gitu ya. Dengan untuk portal yang bergoyang. Oke, kita jelaskan aja. Nah, lanjutannya dari yang tadi gitu ya, ada transaksi gitu ya. Nah, ini juga kita bisa ibaratkan gitu ya. Kalau ini kan secara gaya gitu ya, gaya yang membuat struktur itu bergoyang. Ini juga bisa kita bilang kalau ada jarak yang kita tentukan gitu ya, misalnya kalau kita nggak tahu gayanya, tapi kita tahu gininya apa istilahnya, berapa senti dia bergerak ke kanan atau ke kiri gitu ya. Kalau ini gayanya kita tahu ya, makanya R kita sebutnya. Kalau ini jarak deformasinya atau translasinya kita tahu ya. Nah, itu juga bakal menimbulkan momen gitu. Jadi sebenarnya ini sangat berhubungan gitu ya. Jadi kayak ada, kalau kalian ingat rumus force sama dengan K dikali delta gitu ya. Nah, ini gayanya, ini translasinya gitu ya. Translasi. Nah, ini selalu ada kesinambungannya. K kemungkinan selalu bakal kita cari gitu ya. Tapi dalam hal ini kita sudah tahu K itu berapa. Kalau yang di kiri, yang R-nya ini gayanya kita ketahui, tapi kita tidak ketahui deltanya. Ya. Kalau yang di sebelah kanan, deformasinya kita tahu, gayanya kita nggak tahu berapa. Nah, itu. Ya, kalian bisa ngukur jaraknya, tapi nanti harus melalui perhitungan dulu, baru kalian ketemu gayanya. Sama halnya dengan yang di sebelah kiri, kita ukur gaya kita misalnya berapa 2 kilo gitu, 2 kilogram gayanya. Nah, setelah itu baru kita bisa tahu deformasinya berapa atau translasinya berapa. Entah pakai rumus, entah pakai pengukuran gitu ya. Nah, jadi ada dua cara. Tapi dari kedua konsepnya ini, itu yang dari kedua konsepnya ini bakal harusnya menghasilkan rasio yang sama gitu kan. Kalau momennya ini berapa, gitu ya. Sorry, kalau R-nya berapa, momennya pasti semakin tinggi gitu misalnya. Kalau R-nya makin tinggi, momennya makin tinggi. Begitu juga dengan kalau deltanya yang kita tentukan itu pasti menghasilkan sebuah gaya gitu ya, yang kita tahunya belakangan gitu ya. Kalau ininya tambah tinggi, M-nya juga pasti tambah tinggi kayak gitu. Nah, yang perlu kita pisahkan atau kita selesaikan dulu ya. Kita anggap portal ini portal yang terkekang gitu ya, atau portal yang tidak bergoyang gitu ya. Tidak bergoyang. Nah, sehingga penyelesaiannya akan mudah gitu. Oke, sehingga penyelesaiannya akan mudah. Seperti biasa kita selesaikan dulu A, C, ya, C, A, C, D, gitu ya, D, C, habis itu DB, BD, ya. Jadi udah, ini udah mirip lah dengan yang kemarin gitu ya. Balok menerus sudah mirip juga yang portal di depan juga yang tidak bergoyang itu sudah kita bahas ya. Sehingga bisa diselesaikan final momennya berapa. Oke. Nah, final moment ini yang perlu kita catat sekarang. Nah, ini baru fase pertama pengerjaan gitu ya. Baru fase pertama pengerjaan. Oke. Jadi misal si AC gitu ya, kita tahu itu adalah minus 12 ya. AC mana? Jadi A, C gitu ya. Nah, jadi minus 12 berarti searah jarum jam. Oke, searah jarum jam. Lalu ada CA ya, CA itu mana? Jadi C ke A ya. C ke A ini minus 24. Berarti searah jarum jam ya. Itu CD gitu ya, plus 24. Berarti dia berlawanan arah jarum jam 24. Nah, begitu seterusnya. Ya, jadi kita udah tahu semua momennya. Nah, yang belum kita tahu ya, dan harus kalian tahu sebenarnya, gitu. Entah dibalok menerus gitu ya, adalah gaya geser. Ya, karena momen selalu bekerja seiring dengan gaya geser gitu ya. Kalau kita bengkokkan itu sebenarnya pasti ada gaya geser di sana. Nah, caranya untuk mengetahui gaya gesernya gimana? Nah, ini mungkin harusnya sudah diajarin di statika ya.
tapi saya akan ulangi gitu. Nah, misal nih kalau ada, kita cari perwakilannya yang C. Nah, ini adalah AC ya. Coba, ini berapa? Nah, ada minus berapa tadi? 12 ya, dan minus 24 awalnya. Ini A, ini C ya. Nah, gimana cara dapat gaya geser gitu kan? Nah, gaya geser di titik ini gitu ya, dan gaya geser di titik ini. Nah, caranya adalah ini, lalu berapa panjangnya tadi ya? Saya bisa ngingetin saya berapa panjangnya? 7 meter, Pak. 7 itu A kecil apa? Itu kolomnya apa baloknya? Kolom A kecil. 7 ya, 7. Oke, udah kelihatan ya. Nah, caranya mencari momen gitu ya di sini adalah M A C gitu ya, ditambah dengan M C A dibagi dengan L-nya ya, 7. Ini adalah 12 ditambah 24 dibagi 7. Ini kan karena bahasa gambar nggak ada angkanya nih, tapi sebenarnya kalau dari bahasa matematikanya kita nulisnya harusnya minus 12 gitu ya, sama minus 24. Ini sedikit. Minus 24. Oke. Nah, coba dibantu saya nih berapa? Minus 36. Minus 5,14. Minus 5. 5,14. Oke. Nah, ini kan kalau kita visualisasi ya, kalau ini ditambah ya, minus 36. Berarti sebenarnya ada momen yang seolah-olah gitu ya, seolah-olah ini berputar sepanjang AC ini. Nah, kayak gitu. Ya, sepanjang AC ini. Dan itu besarnya adalah 36 gitu ya. Nah, anggap sajalah ini dia menabrak ke titik yang ini gitu ya, momennya. Sehingga ada 5,4 di sini gitu ya. 1,4 di sini, dan ada satunya lagi 5,14 di sini. Nah, kayak gitu. Jadi seolah-olah gaya geser yang terjadi itu sedemikian rupa gitu. Ya, nah ini mungkin sebenarnya ada cara yang diajarkan di statika waktu statika kelas semester 1 ya. Jadi saya selalu mengingatnya dengan cara seperti ini, visualisasinya tuh begini ya. Nah, tapi ini adalah reaksi ya. Jadi sebenarnya kebalikan daripada momennya itu. Kebalikan daripada momennya itu. Gimana tadi? Screen white. Oh, harus sedih lagi. Jadi sebenarnya ya, biasa jelasin. Nah, ada momen yang berputar gitu ya, di sini sebesar 36. Satunya nabrak ke titik ini ya. Nah, jadi dia bakal berupa reaksi gitu ya. Kalau ada aksi yang bakal ke sini, maka ada reaksi yang berlawanan dengan dia gitu. Makanya saya tulisnya di sini adalah ke arah sini gitu ya. Nah, jadi dia kalau kita setuju bahwa ini adalah plus gitu ya, maka ke arah sini jadinya plus 514. Atau kita bilang 514 ya, cukup. Yang penting kita tahu arahnya kemana gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang sini, yang satunya lagi gitu ya. Karena gayanya menabrak secara arah sini, maka reaksinya adalah 514 ke arah satunya lagi ya, ke kiri. Kayak gitu. Nah, coba praktekkan satu ya. Bagian DB gitu. Bagian DB. Nah, siapa yang mau volunteer? Coba. Agung Raditya gimana? Agung Raditya, coba yang DB buktikan benar nggak 7,2 dan arahnya segitu. Nah, saya sediakan gini. Bisa ada Agung coret-coret di sini. Masih ingat DB? Agung Radit. Coba gini gambar yang sebelumnya tuh, Pak. Saya mau screenshot dulu, Pak. Coba. Nah. Oke, Agung. Langsung dicoret-coret aja di ini, bisa kan ya? Langsung ya. Yang lain juga ikut coba ya di proyeknya masing-masing. Nah, sekarang visualisasinya bener nggak arahnya nanti tuh. Besarannya kan nggak dapat 72 nih. Nah, arahnya kemana? Oke, Gitu, Pak. jadinya ya. Nah, ini kalau sudah ada arahnya nggak usah kasih tanda lagi ya nanti ya.
Jadi kita udah tahu, yang penting arahnya ke sana, ke kiri gitu misalnya, dengan besaran 72 gitu. Kalau kita nggak dikasih tahu arahnya, baru kita harus kasih tanda ilmunya. Oh ya, Gitu. Oke, thank you Pak Bung Raditya. ya makasih Pak. Jadi mudah-mudahan paham ya untuk cara kerjanya. Sampai situ oke ya, masih bisa ngikuti ya. Nanti perlu latihan mungkin lagi biar mantep. Sama kayak kemarin saya akan kasih em, contoh soal dah gitu. Nah, ini saya kasih secara simbol aja ya. Nah, jadi nanti kalian tahu harusnya arahnya itu bakal kemana ya, arah momennya bakal kemana. Itu soal satu. Dan soal kedua saya nggak kasih jawabannya, tapi coba kalian gini ya, bisa modelkan di ITERS gitu ya. Nah, kalian coba modelkan struktur yang seperti ini di ITERS gitu ya. Nah, mungkin kalian harus memasukkan material gitu ya, harus memasukkan penampang gitu ya untuk masing-masing kolom sama baloknya. Kalian bikin sama aja karena deskripsinya adalah konstan di sini. Tapi nanti ketika baca hasil gitu ya, baca hasilnya, kalian harus karena kalian mungkin tahu momennya berapa gitu ya, kalian harus hilangkan E sama I-nya sehingga ya bikinlah sesimpel mungkin gitu jadi nanti. Nah, harusnya nggak begitu banyak pengaruh. Jadi E sama I bakal kelihatan nanti berapa gitu ya. Momennya bakal kelihatan berapa. Nah, soalnya begini. Nanti coba tes kira-kira betul nggak ya. Baru nanti kita mungkin minggu depan kita langsung kuis gitu. Jadi selama kalian belajar nanti 1 minggu ini, nah mudah-mudahan percaya diri untuk bikinnya ya. Oke, itu aja sih minggu ini. Nah, biar kalian bisa belajar yang lain juga ya. Atau kalian mau belajar lagi ulang yang ini, kalian bisa download di LMS. Nah, sebelum tak tutup, kalian mau diskusi dulu atau nanya? Nah, ya ini mungkin lebih banyak yang perlu dipahami ya. Jadi kalian bisa baca dulu. Nanti kalau nggak ngerti, kalian bisa buktikan dengan contoh soal pemahamannya kalian. Di gini juga ada. Kalau kalian merasa kurang ada gini ya, kurang percaya diri. Oh, contoh soal yang saya kasih termasuk jawabannya mungkin kurang gitu. Kalian coba aja cari di buku referensi yang saya kasih itu loh, ya. Yang kayaknya udah saya upload di LMS juga. Nah, itu ada beberapa contoh soal. Nanti kalian lihat. Saya mau coba ini. Saya buktikan caranya yang tadi saya pelajari. Saya dapat jawabannya, cocokin dengan jawaban yang ada di buku itu, ya. Nah, kalau udah benar, oh berarti benar yang saya pakai cara ini kayak itu aja, ya. Kalian nanti coba cari contoh soal lagi di internet, kalian boleh cari untuk meningkatkan kepercayaan diri aja sebenarnya, ya. Nah, coba ada belajar dulu. Nanti kalau ada tanya, boleh di WA aja ya. Oke, aman? Aman Pak. Aman, Pak. Aman, Pak Man. Oke, sip. Ya gitu dah. Nanti siap-siap minggu depan kuis ya. Kuisnya soalnya beda Pak. Online, Pak. Online, nanti aja online. Tapi pastikan kalian kerja sendiri, ya. Pahami sendiri. Malah kayak kemarin Ada doa, Pak. 2 soal. Satunya portalnya bergoyang, satunya portalnya nggak bergoyang. So, biar lengkap pemahamannya kalian. Udah lah, kalian nggak perlu dah gini UTS lagi. Ya, perlu UTS nanti habis itu aja udah kita lanjut dah ke metode matriks nanti. Kalau simpel-simpel ya belajar ya. Oke, yang penting nggak belajar kan. Oke ya, aman ya. Pak. Aman, Pak. Aman Pak. Oke, Aman, Pak. ingat absen ya. Kita start minggu depan di jam yang sama langsung ininya kuisnya ya. Paling 1,5 jam lagi kayak kemarin. Oke, itu aja. Oke, saya izin live ya. Ya Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak, terima kasih. Yo.